Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang audit siklus pembelian dan pembayaran yang beranggotakan yang pertama Ulfa Harima RM BP 1911021015, yang kedua Titi Windiani BP 1911021023, yang ketiga Mutia Rahmatul Husna BP 1911022023, yang keempat Mardiatul Ramadhani BP 1911021027. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang audit siklus pembelian. Apa itu audit siklus pembelian? Siklus pembelian merupakan rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran utang atau penyaluran kas. Di dalam siklus pembelian ini, pertukaran informasi utama ialah dengan termasuk barang atau vendor. Audit siklus pembelian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah akun yang dipengaruhi oleh transaksi pembelian barang dan jasa dan pelunasan utang usaha disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, secara khusus, tujuan audit siklus pembelian dan asersi yang berhubungannya diantaranya ialah yang pertama keterjadian, di mana ini digunakan untuk memastikan bahwa pembelian yang tercatat adalah untuk barang dan jasa yang telah diterima. Yang kedua ialah kelengkapan, di mana untuk memastikan bahwa transaksi pembelian yang telah terjadi telah dibukukan. Yang ketiga ialah ketepatan, di mana untuk memastikan bahwa transaksi pembelian yang telah dicatat adalah akurat. Dan yang keempat posting dan peringkasan, di mana untuk memastikan bahwa transaksi pembelian dimasukkan dengan benar dalam buku besar utang dagang dan buku besar persediaan dan telah digunakan dengan benar. Yang kelima ialah klasifikasi, di mana untuk memastikan bahwa transaksi pembelian telah diklasifikasikan dengan benar. Dan yang terakhir ialah cut off, yaitu untuk memastikan bahwa transaksi pembelian telah dicatat pada saat tanggal yang benar. Selanjutnya ialah pengertian atau penjelasan mengenai utang dagang. Utang dagang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dan dibayar segera dalam jangka waktu tertentu. Kewajiban ini muncul karena perusahaan membeli kebutuhan tersebut secara kredit atau dengan sistem uang muka. Selanjutnya, akun yang terlibat dalam siklus pembelian dan pembayaran. Terdapat 3 kelompok transaksi yang tercakup dalam siklus ini. Yang pertama, pembelian barang dan jasa. Yang kedua, pengeluaran kas. Dan yang ketiga, retur pembelian dan potongan pembelian. Nah, berikut ini merupakan akun-akun yang terkait dalam siklus pembelian dan pembayaran. Yang pertama, ada akun bank. Terjadi karena adanya pengeluaran kas yang digunakan untuk membayar hutang usaha. Yang kedua, ada akun hutang usaha, yaitu timbul karena adanya pembelian barang dan jasa. Nah, barang dan jasa ini bisa berupa pembelian bahan baku, properti, pabrik dan peralatan, serta biaya dibayar di muka. Yang ketiga, akun retur pembelian, yaitu terjadi karena adanya barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang keempat, ada diskon pembelian, yaitu diperoleh jika si pembeli mendapatkan potongan dari barang yang telah dibeli. Selanjutnya, akun pembelian barang dan jasa mempunyai 3 akun pendukung. Yang pertama, akun pengendalian biaya fabrikasi, yaitu terdiri dari biaya perbaikan, pajak, perlengkapan, beban angkut masuk, dan beban lain-lain. Yang kedua, ada akun pengendalian biaya penjualan, yaitu terdiri dari biaya komisi, biaya perjalanan, biaya pengangkutan, biaya perbaikan, dan biaya iklan. Yang ketiga, ada akun pengendalian biaya administrasi, yaitu terdiri dari biaya perlengkapan, biaya perjalanan kantor, biaya audit, dan biaya pajak. Selanjutnya, dokumen terkait. Dokumen terkait ini terbagi atas 3. Yang pertama, dokumen yang digunakan dalam memproses order pembelian, yaitu yang pertama ada permintaan pembelian, digunakan untuk meminta barang dan jasa oleh bagian di perusahaan kepada bagian pembelian. Misalnya, permintaan untuk pembelian bahan baku oleh staf produksi atau pengawas gudang. Yang kedua itu ada pesanan pembelian, yaitu dokumen yang digunakan untuk memesan barang dan jasa dari vendor. Nah, dokumen ini berisi uraian barang yang dibeli, jumlah,
dan informasi terkait untuk barang dan jasa yang ingin dibeli perusahaan. Dokumen ini juga digunakan untuk menunjukkan otorisasi pembelian. Yang kedua, dokumen yang digunakan dalam mengakui utang. Terdapat 8 dokumen. Yang pertama, faktur dari vendor, yaitu dokumen yang diterima dari vendor dan menunjukkan jumlah yang terutang atas suatu transaksi pembelian. Ini menunjukkan deskripsi dan jumlah barang dan jasa yang diterima, harga termasuk ongkos angkut, ketentuan diskon tunai, tanggal tagihan, dan jumlah total. Faktur vendor ini penting untuk menunjukkan jumlah yang dicatat dalam file transaksi pembelian. Yang kedua, voucher, yaitu faktur yang diterima dari vendor, kemudian disatukan dengan permintaan pembelian, order pembelian, dan laporan penerimaan barang dalam satu voucher. Penggunaan voucher ini merupakan prosedur formal untuk mencatat dan mengendalikan pembelian. Voucher ini disimpan berdasarkan nomor urut tanggal jatuh tempo. Yang ketiga, file transaksi, yaitu file yang dibuat dalam komputer meliputi semua transaksi pembelian yang diproses suatu sistem akuntansi selama satu periode. Yang keempat, jurnal pembelian atau daftar pembelian, yaitu jurnal ini dihasilkan dari file transaksi pembelian. Yang kelima, file induk utang usaha, yaitu digunakan untuk mencatat transaksi pembelian, pengeluaran kas, retur, dan pengurangan akuisisi untuk setiap pemasok. File ini diperbarui dari file transaksi pembelian, retur, dan pengurangan, serta pengeluaran kas yang terkomputerisasi. Yang keenam, neraca saldo utang usaha, yaitu mencantumkan jumlah yang terutang untuk setiap vendor dan dibuat secara langsung dari file induk utang. Yang ketujuh, memo debit, yaitu dokumen yang diterima dari vendor dan menunjukkan pengurangan jumlah yang terutang kepada vendor akibat retur barang atau diskon yang diberikan. Dan yang kedelapan, laporan vendor, yaitu dokumen yang dibuat oleh vendor lalu menunjukkan seluruh aktivitas dan saldo yang terkait dengan pembelian dari vendor. Dan yang ketiga, dokumen yang digunakan dalam mencatat dan memproses pengeluaran kas terbagi atas 3. Yang pertama, cek, yaitu digunakan untuk membayar pembelian ketika jatuh tempo. Yang kedua, file transaksi pengeluaran, yaitu file yang dibuat menggunakan komputer yang mencantumkan semua transaksi pengeluaran kas oleh sistem akuntansi selama periode tertentu. Dan yang ketiga, jurnal atau daftar pengeluaran kas, yaitu daftar laporan yang dibuat dari file transaksi pengeluaran kas yang mencantumkan semua transaksi selama setiap periode. Selanjutnya adalah metode pencatatan utang. Ada 2 metode pencatatan utang. Yang pertama yaitu account payable procedure. Pada metode ini, catatan utang adalah berupa kartu utang yang diselenggarakan untuk tiap kreditur, yang memperlihatkan catatan mengenai nomor faktur dari pemasok, jumlah yang terutang, jumlah pembayaran, dan saldo utang. Catatan akuntansi yang digunakan adalah kartu utang, jurnal pembelian, dan jurnal pengeluaran kas. Yang kedua adalah voucher payable procedure. Pada metode ini tidak diselenggarakan kartu utang, namun digunakan arsip voucher atau bukti kas keluar yang disimpan dalam arsip menurut abjad atau menurut tanggal jatuh temponya. Arsip bukti kas keluar ini berfungsi sebagai catatan utang. Catatan akuntansi yang digunakan adalah register bukti kas keluar dan register cek. Voucher payable procedure ini dapat dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama, one time voucher procedure. Dalam prosedur ini, untuk setiap faktur dari pemasok dibuatkan satu set voucher yang terdiri dari 3 lembar. One time voucher procedure ini dapat dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama, one time voucher procedure dengan dasar tunai atau cash basis, dan one time voucher procedure dengan dasar waktu atau actual basis. Selanjutnya adalah FOB shipping point dan FOB destination point. Syarat pengiriman barang ini digunakan oleh auditor terkait asersi pisah batas. Barang-barang yang masih dalam perjalanan perlu diperiksa syarat pengirimannya antara FOB destination point dengan FOB shipping point. Pada FOB destination point, barang menjadi milik pembeli apabila telah sampai di tempat pembeli.
dan pengakuan utang pada saat barang telah diterima. Dan pada FOB shipping point, barang menjadi milik pembeli meskipun barang masih di tempat penjual, dan utang bisa langsung diakui ketika terjadi deal antara pembeli dan penjual. Selanjutnya adalah konfirmasi utang. Pengiriman konfirmasi dalam audit terhadap utang tidak merupakan prosedur yang harus dilakukan oleh auditor. Prosedur ini bersifat opsional karena yang pertama, konfirmasi tidak dapat menjamin bahwa utang yang tidak dicatat akan dapat dideteksi. Yang kedua, bukti eksternal berupa faktur dan laporan bulanan dari penjualan biasanya sudah tersedia untuk sebagian besar utang. Konfirmasi utang ini dianjurkan apabila risiko deteksi rendah dan apabila terdapat saldo utang individual yang besar jumlahnya atau perusahaan mengalami kesulitan dalam hal memenuhi kewajibannya. Materi selanjutnya yaitu kemungkinan temuan kesalahan dalam pemeriksaan utang dagang. Yang pertama, adanya kemungkinan salah saji material ataupun kesalahan pencatatan. Yang kedua, terdapat utang yang sudah dibayar ataupun dihapus namun belum dicatat pada pembukuan. Yang ketiga, adanya kesalahan dalam perhitungan matematis. Yang keempat, adanya kesalahan pengelompokan ataupun penempatan utang pada buku pembantu piutang. Selanjutnya yaitu subsequent payment. Subsequent payment adalah pembayaran yang dilakukan sesudah tanggal neraca sampai mendekati selesainya filed work yang dilaksanakan dalam pemeriksaan utang dan biaya yang masih harus dibayarkan. Next, compliance test. Compliance test adalah tes yang dilakukan terhadap bukti-bukti pembukuan yang mendukung transaksi untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh auditor saat melakukan compliance test, yaitu yang pertama, kelengkapan bukti pendukung. Yang kedua, otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang. Yang ketiga, kebenaran nama perkiraan di debit atau kredit. Dan yang keempat, kebenaran posting ke buku besar atau sub buku besar. Adapun contoh dari compliance test yaitu pemeriksaan terhadap bukti kebenaran terjadinya transaksi penjualan melalui faktur penjualan. Selanjutnya yaitu substantive test. Kalau compliance test itu pemeriksaan melalui bukti pendukung. Nah, bagian substantive test ini adalah pemeriksaan terkait saldo terhadap kewajaran saldo perkiraan laporan keuangan untuk menentukan apakah salah saji dalam bentuk nominal telah terjadi atau tidak.